nyantai. Boys, kaosnya. Oke. T-shirtnya Big Boss. Keren. Ini wadah. Oh, ditutup sendiri sama Big Boss. Kenapa? Maafkan saya Big Boss. Bukan saya yang menutupnya. Keren. Nah, kita menuju gubuknya Kang Mun. Masih area kantor sih. Udah mungkin 1000 kali aku bilang kantor ini berdiri di area seluas 1,3 hektar. Bukan masalah itu. Oh, bukan apa ya? Jadi sebelah ini kolam renang. Jadi Kolam renang para makhluk-makhluk astral. Nah, ini. Kang Mun itu yang ngolah penggembala sapi. Oh, nggak ada, bukan. Kang Mun nggak sapi. Kang Mun itu tukang deres legen. Dia nyadap air sari pohon siwalan legen. Sekaligus yang ngelola tanahnya Big Boss ini. Ini mah sengaja dibikin kayak gini ya Big Boss. Buat ditanami, biar jadi rezeki bagi yang lain. Kang Mun. Kang. Mun. Yang kantornya mungkin hampir sama seperti kantor kami di sini, kantor kita ini. Jadi berada di desa dan sebelahnya juga sebelahnya apa ini, kebun ya? Ladang. Ladang penuh dengan ilalang. Jagung, ada jagung ilalang, boleh ada di bosnya suka gini. Nggak usah berkecil hati, ya kan? Nggak Kita usah. harus berbesar hati saja. Walaupun kantor di desa, kita tetap bisa menangani perkara-perkara di kota lah. Perkara besar di kota besar. Yang menjadi perhatian publik juga. Jadi tetap semangat, tetap berdoa, dan jangan lupa Terus mengupgrade kemampuan, ya kan, dengan belajar. Bosnya ini doyan membaca. Dia bisa seharian membaca, ya kan. Gimana kita sudah bosen, bosnya ini masih tetap membaca. ya itu namanya juga kan kewajiban, kita harus membiasakan. Sana, ayo Ya, coba. kita ke sana ya, sampai Ya, tanah ya. Jawa ya. Emangnya ini bukan tanah Jawa, Bos? Waduh, Pak Bos ini kadang-kadang suka gimana gitu. Rasanya seperti aku tersesat. Tersesat di ladang jagung. Arah jalan pulang. Aduh, nggak apa-apa, Bos. Harus apa? Nggak apa-apa. Kalau sana itu laut. Oh, laut. Ya. Jauh masih? Udah kurang lebih 1 meter. Ya, 1 meter masih di situ, Bos. Laut. 500 meter ada nggak? Enggak ada. 200? 200-an. Wah, ya udah pasnya 200 berarti ya, deal. Dan kalau ditawar ya boleh lah, enggak apa-apa. 175. Gimana? Ini jarak mau ditawar coba. Udah. Seperti yang pemirsa tahu, kita lagi di ladang jagung ini. Masih area kepunyaan Big Boss juga. Area kantor juga itu masuknya. Enak di sini itu. Udaranya kan bersih, banyak tanaman, pohon-pohonan, ya kan. Nah, terus yang lebih menyenangkan lagi selain udaranya bersih adalah bunyi ini, kicau burung-burung liar ini bersaut-sautan. Nah, sih menyenangkan di sini. Enak. Nah, Ya nyaman, seperti Oke. kita di Los Angeles lah. bingung kan? Bingung. Ya, seperti kita di LA. Tahu LA? Lembonjen. Alias Lamongan. Ini gue lagi bercanda terus nih. Big Boss tuh gini orangnya. Tapi jangan tanya kalau sidang, jangan tanya. Aku aja nggak pernah nanya dia. Soalnya dia yang bagian nanya saksi. Boleh dibilang ini pendapatku ya. Boleh dibilang yang disebut persidangan yang penting gitu, bagian terpentingnya adalah ketika pembuktian dan saksi. Karena disitulah momen, saat, ya kan, atau kesempatan di mana segala sesuatu bisa dibuktikan melalui argumen yang tepat. Mahir berargumen. Nah, tentu saja argumen ini bukan mahir berargumen, itu bukan berarti asal ngotot, bukan. Semua ada dasarnya.
Karena semua harus ada dasarnya, itulah maka kita harus mau saling mengasah pengetahuan ya kan tentang hukum. Terus kemudian disebutkan lagi ya bosnya itu kan di videonya yang dulu itu kepekaan. Nah itu juga. Terus kreativitas. Semua itu menunjang kemampuan untuk berargumen dengan baik dan benar. Alias jitu. Teman-teman, jangan berkecil hati bagi kantor yang berada di desa. Kita juga kantornya berada di desa seperti ini ya kan, hutan, ladang, ilalang. Jadi kita diapit itu semua. Kayak lagu hutan ladang ilalang. Nggak usah berkecil hati, kita tetap bisa menjadi pengacara yang profesional. Ya handal gitu ya. Ya handal atau profesional, tapi terutama yang kita mengedepankan yang profesional lah. Kalau handal itu kan subjektif. Oh iya. Ya kan? Pengacara yang profesional seperti yang sudah saya jelaskan di video saya yang sebelumnya. Satu, kita harus mempunyai kemampuan untuk menulis. Itu nomor satu. Karena 70% senjata kita adalah dengan menulis. Misalnya kita di persidangan tetap menyusun gugatan, jawaban eksepsi, replik, duplik, bahkan juga sampai ke pledoi, pembelaan atau pledoi. Terus kemudian untuk yang konsultan hukum perusahaan, bagi teman-teman lawyer yang konsultan hukum perusahaan atau mungkin corporate lawyer, kemampuan menulis tetap nomor satu. Legal drafting, legal opinion, legal investigasi, dan semua yang berkaitan sama kontrak, ya kan? Menguji perjanjian itu Ya. juga sangat penting ya. Benar-benar bos, bos benar. Menulis tetap nomor satu. Benar. Yang kedua Oke. adalah mampu untuk berargumentasi secara profesional. Maksudnya argumentasi bukan sekedar debat mesin Iya, ya. secara intelek lah ya. Iya, secara intelek. Kita sebagai seorang lawyer berarti harus paham dan mengerti benar-benar apa yang kita argumentasikan. Kita harus bisa menguasai, Materi dan dasar hukum ini berarti. iya tetap harus bisa menguasai dasar hukum. Kenapa harus berpikir kreatif? Kalau kita tidak bisa berpikir kreatif, kita tidak akan bisa untuk membalikkan argumentasi dari pihak lawan. Makanya kita harus berpikir kreatif. Misalnya apa ya? Pikir kreatif. Kreatif kan terkait dengan celah itu loh. Sebagai pengacara kita harus iya, celah. berkaitan sama celah, ya, celah hukum. Sehingga kita bisa membalikkan serangan. Kita digugat menjadi penggugat rekovensi atau gugatan balik ya semacam itu kan. Lawyer itu kan Iya, katakan entah mau di perusahaan atau mau di sebagai lawyer keluarga, tetap kan kita harus presentasikan. Kita presentasikan dan perkara-perkara apa yang telah dihadapi oleh calon klien tersebut. Sepanjang kita tidak bisa mempresentasikan, kita tidak bisa menganalisa perkara ini, otomatis kita tidak akan bisa menjawab dari pertanyaan klien. Jadi tetap itu penting bagi teman-teman. Apa? Nomor satu, nomor dua kita. Udah, 1, 2 udah. 3. 3 itu Udah 3 kreatif tadi ya? 4 3, berarti 4. 4 itu bisa membaca situasi. Peka ya. Ya, bisa membaca situasi di sekitar, atau mungkin kita bisa memposisikan pada saat kejadian tersebut. Oh, aku nangkep yang seperti yang video terdahulu. Jadi dalam sebuah perkara itu dalam realitanya itu banyak terkait dengan faktor-faktor lain. Seperti dulu aku pernah bilang, boleh jadi secara sekilas itu adalah penganiayaan. Tapi ketika faktor-faktor lain diurai, diungkap, ternyata itu adalah pembelaan diri. Nah, macam gitu maksudnya bos. Ini Big Boss lagi capek atau lagi suntuk. Semalam dia ngelembur. Kemarin dia ngelembur sampai jam berapa? Jam 11, jam 12. Udah mana? Kemarin saya ngelembur sampai jam 26. Kacau. Mulai lagi.
Cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa dosa-dosa. Mumpung di bulan Ramadan, mari kita meminta ampunan. Semoga keselamatan menyertaimu, Kang Mun. Ini kelihatan. Nah, kelihatan kan? Tuh Kang Mun. Kang Mun. Bose, gugatan balik 123 miliar. Ini kita koi Kang Mun. Gugatan 123 miliar. Singgih bengi 2 miliar 160 juta. Ini lagi dinasihati sama Kang Mun. Kang Mun ini yang dituakan karena memang usianya jauh lebih tua dari kita semua. Iya kan? Ya Kang Mun kan usianya jauh lebih tua, dia yang dituakan. Jadi ibarat memberi nasihat, dia lebih berkompeten lah. Ini kak legen kok. Legen sih. Biji ae, sak botol. Oke.